Oke, kembali lagi bersama I Keep on Track channel. Kali ini saya akan berbagi cara membuat website seperti yang ada di depan saya ini, yaitu website Hanamasa ya. Jadi beberapa website sudah saya lihat dan menurut saya Hanamasa adalah salah satu website yang cukup bagus ya, sehingga saya akan berbagi cara membuat website ini ya. Oke, video ini adalah bagian yang pertama dari serial kupas tuntas website Hanamasa ya. Sebelum masuk ke pembuatan ini, kita harus tahu teknologi apa yang digunakan di balik pembuatan website ini ya. Jadi Anda harus mendownload yang namanya plugin atau extension untuk Chrome, namanya Webalizer. Ya, kalau kita cek di sini Webalizer, dia menggunakan teknologi yang digunakan ini menggunakan Cloudflare Network Error Logging. Kemudian juga ada Recepta ya, Recepta yang ada di sini menggunakan Recepta. Kemudian menggunakan Popper ya, Popper JS ini rasanya satu paket dengan kalau kita menggunakan Bootstrap, kita akan juga akan download Popper JS ini menjadi satu paket. Kemudian ada CDN ya, CDN yang kita gunakan adalah Unpackaged dan kemudian Cloudflare. Selain itu database yang digunakan adalah Firebase ya, Google Firebase. Nanti juga kita akan pelajari untuk backendnya. Kemudian JavaScript selain itu juga digunakan Scroll Reveal, kemudian Core.js, Swift Alert, Stick, dan jQuery ya. jQuery ini standarnya untuk Bootstrap juga ya. Kemudian UI frame-nya ya, ini menggunakan Bootstrap dan Tailwind CSS ya. Ini 75% sure ya. Oke. Nanti kita akan kupas satu-satu ya. Kita akan mulai dulu dari langkah pertama, kita akan clone dulu ya. Jadi untuk membuat satu website kita harus membuat namanya front end-nya dulu. Setelah front end-nya kita anggap cantik, selanjutnya kita masuk ke back end ya. Untuk front end ini tahap pertama kita yang akan kita lakukan adalah kita cloning. Kita cloning websitenya ini ya. Caranya kita akan mulai aja dengan kita inspect ya. Kemudian setelah kita inspect, kita masuk ke source ya, sources ya. Di sources ini kita bisa tahu bahwa di index ini struktur atau struktur yang dalam HTML-nya adalah ada aset F ya. Saya nggak tahu nih F-nya apa maksudnya ya, tapi ini jadi aset ini digunakan untuk kalau kita bikin biasanya kalau kita bikin website kita menggunakan folder vendor ya. Vendor itu maksudnya coding yang sudah dilakukan oleh orang lain, jadi tinggal kita pakai aja. Misalnya kayak Bootstrap itu kita masukkan ke dalam vendor ya. Kalau ini kayaknya di asset ya. Jadi di asset ini kalau kita pecah lagi ada CSS-nya, dia menggunakan No UI Kit. Kemudian ya image-nya ini kalau kita lihat ya, ini strukturnya sedikit membingungkan ya, karena ini ada image, kemudian di sini juga ada image lagi ya. Kalau kita lihat ya, ada images kemudian ya, jadi cukup membingungkan. Tapi umumnya kalau struktur yang baik ya, setelah di indeks ini ada file yang dibuat oleh dia dan kemudian file yang dibuat oleh orang lain. Misalnya kayak Bootstrap itu, kemudian No UI Kit itu juga masuk ke vendor ya. Kalau di sini masuk ke asetnya. Oke, kita ikutin aja struktur yang ada di sini ya, supaya kita cloning gitu ya. Jadi kita persis plug ya. Cloning ini juga bisa dilakukan dengan cara kita menggunakan software HTTrack ya. Bisa juga pakai saya lupa ya namanya, kalau nggak salah teleport ya. Itu juga kita bisa
kita cloning websitenya, cuma strukturnya rada kacau ya. Jadi semua di dalam satu CSS-nya dalam satu folder ya, satu folder. Misalnya Bootstrap dia masuk di situ, kemudian yang kita buat juga dibuat di situ. Jadi sehingga strukturnya sedikit kacau. Ya, jadi kita akan ikutin struktur yang ada di sini aja ya. Pertama kita masuk ke VS Code, kemudian kita bikin yang namanya folder Hanamasa, kemudian kita bikin index ya, di index HTML. Index HTML ini kalau kita buka pertama kali, kita akan masuk ke index HTML. Kemudian di dalamnya kita buat JS atau JavaScript. Selanjutnya kita buat juga folder ya, kita buat satu folder lagi namanya images ya. Kemudian selain itu kita akan buat juga CSS ya. Selanjutnya kita akan bikin satu lagi folder namanya vendors aja ya. Vendor itu maksudnya coding yang sudah dilakukan oleh orang lain, jadi kita masukkan dalam satu folder di sini. Di sini juga isinya sama, pasti ada JS atau JavaScript-nya. Selanjutnya ada CSS-nya, dan selanjutnya juga ada image ya kalau dibutuhkan ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke indeks ini. Kita masuk ke di sini ya. Indeksnya ini kita copy aja ya. Kalau kita masuk ke sources kemudian masuk ke indeks, kita masuk di sininya. Ini kita copy aja. Ctrl A, kemudian kita copy. Kemudian kita masuk ke indeks ini ya, jadi copy paste saja persis. Kemudian supaya rapi kita pakai beautify file ya, Ctrl Shift P, kemudian beautify file supaya strukturnya lebih enak dibaca ya. Kurang lebih begini jadinya ya setelah kita beautify. Selanjutnya kita simpan aja ya. Selanjutnya kita masuk ke ya, kita masuk ke sini lagi, kita masuk ke ini aja. Di CSS ini ada Now UI Kit ya, kita bisa open new tab ya. Isinya ini ya, kita Ctrl A, kemudian kita bikin file di vendor sini dengan CSS ini, di CSS ya. Kita namain ya, kita bikin sama aja begini ya. Kemudian kita beautify file dengan Ctrl Shift P ya, kita beautify ya sehingga enak dibaca sekarang ya, begini ya. Oke, selanjutnya kita save juga ya. Ini ada beberapa yang error, kita harus cek ya. Ya, merah-merahnya tuh ini ya, backcolornya ya, backcolornya ya, kita biarin dulu sementara ya. Kemudian yang di sini ini juga back color. Kemudian ya selanjutnya ya ini juga di back color ya. Rata-rata errornya di back color, tapi kita abaikan dulu sementara, kita simpan aja. Kita masuk ke ya image ini. Rasanya nih bukan di sini tempatnya, bukan di vendor ya. Ini masuk di image-nya dia aja nanti. Kemudian JavaScript-nya ya ada Now UI Kit JS ya. Kita masuk ke sini, ke JS vendor ini dengan nama Now UI Kit.js. Kemudian kita paste ya. Kemudian kita Ctrl Shift P, kita bikin beautify file ya supaya enak dibaca. Kemudian kita simpen. Oke, selanjutnya kita masuk ke plugin-nya
ya, pluginnya ada stick. Kita copy open new type ya, ada slick main.js, ini kita copy aja. Selanjutnya kita bikin file sini namanya slick.js, kemudian kita paste, kemudian kita Ctrl Shift P, kemudian beautify file ya, jadi lebih enak dibaca ya kalau kita lihat. Nah, ini kan lebih enak dibaca ya. Oke, selanjutnya kita save. Kita kembali lagi ke sini karena masa, kemudian slick CSS nya ya, ini kita open new tab juga, Ctrl A, kita copy, kemudian masuk ke CSS ini ya, kita bikin namanya slick theme.css, kita paste, kita beautify file, kemudian kita save. Oke, selanjutnya ya ada slick CSS juga ya, ini kita buka filenya, kita copy, kita bikin satu lagi namanya slick. Oke, selanjutnya ya ini harus dalam satu folder ya. Kalau kita lihat di slick sini, di mana tadi? Ya di sini ya, ini ya. Ini harus satu folder, namanya ada ajak loader give ya. Jadi yang ini kita ya, ini kita harus copy ya. Ini kita download aja. Kita save. Ya, jadi kita yang ini kita save as di folder kerja yang sama dengan satu folder dengan ini ya, slick theme ini ya, CSS ya. Karena kalau kita lihat di sini URL-nya ini satu folder ya. Oke, selanjutnya ini sudah, kemudian ini sudah. Oh ya, ini ada masih kurang lagi nih, ada bootstrap ya. Bootstrapnya kita copy juga. Ini menggunakan bootstrap versi 4. Kita copy aja. Ya, kemudian kita masuk ke vendor untuk JavaScript-nya ya. Kita namakan bootstrap.js. Ya, selanjutnya kita masuk ke jQuery-nya. Simpan. Selanjutnya ke Popper.js. Oke, selanjutnya kita save. Ya, selanjutnya kita periksa lagi yang belum kita copy ya. Selanjutnya yang lain juga sama, kita simpan.
juga sama, kita simpan. Oke, selanjutnya kita periksa dulu satu-satu ya. Ini udah, ini juga udah. Ya, selanjutnya di sini ya, di image-nya ini ada headline ya. Ini kita save as di image juga. Produk juga sama. Selanjutnya ini ya, ini juga kita simpan aja. Illustration 2 ya. Oke. Selanjutnya di JavaScript sini ya, ini juga harusnya masuk ke vendor ya. Suite alert ini harus masuk ke vendor juga ya. Ctrl A, kita copy, kita masuk ke vendor sini, kemudian ya ini di JS ya, di JavaScript ya. Kita bikin ya, selanjutnya kita paste si Ctrl Shift P utify file ya. Oke. Selanjutnya kita simpan. Selanjutnya ya, ini selanjutnya ya, ini juga kita masukkan ke image aja ya. Selanjutnya ini juga sama slidernya. Oke, semua sudah kita copy ke dalam folder masing-masing ya. Selanjutnya kita akan lihat hasilnya. Ya, kita menggunakan live server ya. Jadi Anda bisa menambahkan extension di sini namanya live server. Ya, ini Anda harus download ini supaya kita bisa langsung connect ke websitenya ya. Kita klik aja di sini. Ya, lalu dia muncul ya. Oke, jadi ini yang lokal di local disk. Kalau yang ini di server di cloud ya. Ya, ini hasil inin kita. Ya, sama persis ya. Oke, selanjutnya kita buka. Ya, selanjutnya kita buka ini dulu ya. Kemudian kita akan periksa ya. Kalau lihat codingnya di sini, ini masih link di servernya Hanamasa ya. Ini juga sama ya. Kemudian yang belum kita download adalah ini ya, font awesome-nya ini ya. Font awesome-nya kita juga harus kita download ke lokal ya. Jadi kita copy aja ini. Ya, selanjutnya masuk ke sini, kita paste aja. Kemudian Ctrl A, Ctrl C, kemudian pindah ke sini. Kita masuk ke bikin file namanya font awesome.css. Kita paste. Kemudian Ctrl Shift P, utify file. Ya, supaya enak dilihat ya. Kemudian kita simpan. Ya, selanjutnya kita balik lagi ke sini ke indeksnya ya. Ya, kalau kita lihat di sini ini masih connect ke jadi ini masih connect ke servernya Hanamasa ya. Ya, untuk jadi lokal kita harus saya akan copy dulu ya, tujuannya supaya
kita nggak bingung ya. Jadi ini kita arahkan ke folder yang ada di sini ya. Jadi kembali lagi saya akan jelaskan sekilas ya. Jadi di index ini kita biasanya akan ada JavaScript, images, dan CSS ya. Nah, folder kerja ini mengacu pada modifikasi yang kita lakukan terhadap sumbernya ya. Jadi misalnya kalau di sini ada modifikasi, kita masukkan ke folder yang ada di sini di grupnya CSS atau JavaScript. Selanjutnya untuk yang di vendor ini adalah coding yang sudah dilakukan oleh orang lain ya. Misalnya kayak Bootstrap, Font Awesome, No UI Kit ini kan dibuat oleh orang lain, sehingga kita masukkan ke folder vendor ya, supaya strukturnya lebih enak dibaca dan lebih terstruktur ya. Oke, kembali lagi kita akan kembali ke sini. Jadi untuk ikonnya ini ya, kita sengaja copy, tujuannya supaya nanti kalau kita mau arahkan kita nggak bingung ya, kita tinggal contek di atasnya aja. Karena ini kita ada di indeks ini, kita akan ambil logo yang ada di images ini ya. Jadi kita pakai ya, singkatnya kita buat filenya, kita linkkan ke lokal ya. Ini juga kita linkkan ke lokal semua. Kemudian untuk reChapter ini kita matikan dulu, karena ini kita harus online, nggak bisa offline ya. Ya, selanjutnya yang lain juga kita lakukan hal yang sama. Ya oke, setelah kita percepat, semua sudah kita linkkan ke lokal ya. Jadi semua file yang dari vendor kita sudah masukkan ke dalam lokal, kecuali untuk Firebase ya, karena Firebase ini kita harus online ya. Nanti ada bagian belakang, nanti kita akan jelaskan. Oke, selanjutnya kita akan save ya. Kita akan lihat lagi ya, rasanya sih sudah tidak berubah lagi. Rasanya semua sudah dependent ya, tidak bergantung sama vendornya lagi, tapi ini sudah masuk di lokal ya. Ya oke, jadi ini adalah bagian yang pertama ya untuk home ya. Selanjutnya nanti untuk bagian menu, outlet, promo, dan selanjutnya kita akan jelaskan di bagian yang berikutnya, tapi konsepnya sama ya, konsepnya sama seperti yang di halaman ini ya. Mungkin saya akan hanya ulas beberapa menu aja di sini ya, beberapa tab yang ada di sini ya. Oke, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.